Halo Sobat Skaga. Kembali lagi bersama saya Cisha Putri Utami dari 11 Kecantikan 1. Dan saya Dodi Wardani di kelas 11 Kuliner 5 di podcast Puswiko. Oke teman-teman, kali ini pembahasan kita akan mengenai seputar masa pengenalan lingkungan sekolah nih. Nah, juga hari ini narasumber kita sama seperti kemarin pas PBDB, pembahasan PBDB dengan Ibu Nuning selaku Wakil Kesiswaan SMK Negeri 3 Purwokerto nih. Halo Sobat Skaga semua. Halo Sobat Skaga semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja, termasuk Mbak Cesa dan Mas Dodi. Ya. Nah, untuk Ibu hari ini gimana nih Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa bisa bersama kalian di podcast Puswiko. Oke, hari ini nih Bu, kesibukan akhir-akhir ini apa aja Apa aja sih? nih Bu? Karena ini sudah mau tahun ajaran baru ya, kan sudah mulai mau masuk besok di hari Senin tanggal 17. Jadi di kesiswaan SMK 3 Purwokerto itu kita ada persiapan untuk menyambut calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima di SMK Negeri 3 Purwokerto dan sudah dinyatakan sebagai siswa kelas 10. Ya, siswa kelas 10 di SMK Negeri 3 Purwokerto. Gitu. Jadi kesibukannya sekarang lagi ngurus MPLS ya Bu? Ya, betul sekali. Oke, nah peserta didik baru nih Bu, mungkin pada bertanya-tanya kenapa sih ada MPLS? Apakah sudah dijadwalkan dari sekolahnya tersebut atau emang udah kewajiban dari pusatnya Bu? Oke. Ya, untuk pelaksanaan MPLS itu memang sudah menjadi hal yang rutin dan wajib dilakukan oleh setiap sekolah, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta, dalam rangka memperkenalkan budaya yang ada di sekolah itu, kemudian warganya yang ada di sekolah itu, dan segala fasilitas yang ada di sekolah yang bisa dipakai ya untuk peserta didik baru maupun seluruh warga sekolah. Untuk pelaksanaan MPLS itu sudah diatur oleh Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan surat edaran nomor 420/12798 di mana kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah semuanya harus mengacu kepada surat edaran ini. Jadi di sana sudah ada ketentuan-ketentuannya, baik itu arti, tujuan, tema, dan lain sebagainya. Oke, jadi MPLS ini sudah dijadwalkan dari pemerintah langsung ya Bu. Ini buat teman-teman yang tanya kenapa sih ada MPLS, kenapa ini itu, ada jawabannya di sini. Oke. Karena setiap tahunnya juga pasti ada MPLS ya Dok? Oke, benar. Nah, untuk Ibu nih, mungkin peserta didik pada bertanya-tanya nih, MPLS itu apa sih Bu? Ya, bagus banget ini ya. Ya, ini harus diketahui peserta didik kelas 10 khususnya ya. MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang jelas ini adalah lingkungan sekolah yang baru bagi mereka calon peserta didik baru. Maaf ya, bukan calon lagi sekarang. Sudah peserta didik baru atau siswa kelas 10. Di mana nanti ada waktu mereka diberi kesempatan. Ya, disinilah kesempatan itu untuk saling mengenal antara peserta didik baru dengan peserta didik baru, peserta didik baru dengan kakak kelasnya, ya, kemudian peserta didik baru dengan bapak ibu guru dan karyawannya. Begitu, kemudian mengenal lingkungannya, program keahliannya yang ada di sekolah, kemudian sarana prasarananya, cara belajarnya juga ya kan kita iya betul. Jadi banyak sekali nanti yang harus diketahui peserta didik baru pada saat MPLS, karena ini kan merupakan lingkungan yang baru ya. Mereka itu kan dari SMP dengan Wilayah yang berbeda-beda. betul, dengan wilayah yang berbeda-beda, dengan budaya sekolah yang berbeda-beda juga. Nanti di sini kita juga ada budaya sekolah yang harus yang harus dipatuhi ya oleh anak didik semuanya, termasuk kelas 11 dan 12 ya begitu. Jadi dikenalkan ya Bu. Biar mereka pas datang ke sekolah nggak bingung gitu. Iya betul. Ya bingungnya cukup di hari pertama saja. Jangan terus-terusan bingungnya. Gitu. Iya betul. Oleh karena itu diadakan MPLS ya Bu. Tuh. Nah terus Bu,
masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2023-2024 tahun ini tuh temanya apa Bu? Ini tema juga kita ambil dari surat edaran yang yang sudah diedarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, yaitu bangga dan bergembira bersekolah untuk perwujudan profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin Keren ini banget. Mbak Cesia dan Mas Dodi kan tahu ya profil pelajar Pancasila. Di situ ada Beberapa elemen. Iya, ada 6 elemen ya. Oke. Ya, yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepemimpinan global, gotong royong, mandiri, kreatif, serta bernalar kritis. Betul, pintar. Ya, oke. Oke, untuk tujuan MPLS itu sendiri apa sih Bu? Untuk tujuan MPLS ini yang jelas pelaksanaan MPLS ini kan memberikan kesempatan gitu ya. Jadi peserta didik baru itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, lingkungan sekolah yang baru ya terutama ya, karena kalau kita lihat ini kan di SMP itu kebanyakan kan SMP-nya memang SMP, kalau kita ada SMA ada SMK, kalau SMP kan semuanya sama gitu ya. Iya, jadi dari sekolah umum istilahnya. Sementara mereka ke SMK itu kan ada lingkungan baru di sini, karena di sini fokus 60% lebih itu kan pembelajarannya adalah praktek. Iya. Kalau gitu. SMA kan beda ya Bu? Iya, kalau SMA itu kan lebih banyak yang pelajaran pelajaran umum teori begitu ya. Kemudian berinteraksi dengan warga sekolah yang baru bagi mereka peserta didik baru itu berada di lingkungan yang baru itu harapannya nanti mulai dari berkenalan misalnya pada saat nanti pemateri menyajikan materi kan mereka paling tidak sudah tahu nih siapa beliau, kemarin memberikan materi apa. Kemudian nanti bisa kalau beliau Bapak Kepala Sekolah kan harusnya semuanya tahu kan ya. Wajib ya. Masa tahu ya. Iya, masa sekolah di SMK 30 kota tidak tahu kepala sekolahnya. Iya. Kayaknya tuh karena itu juga harus kenalan ya Bu. Betul, harus mengenal dengan Iya. lingkungannya, kemudian menambah wawasan dalam penggunaan sarana akademiknya ya, karena di sini kan kita ada 4 kompetensi keahlian yang jelas masing-masing punya fasilitas untuk pembelajaran prakteknya ya. Ada perhotelan itu kita punya hotelnya, kemudian kita juga punya restorannya, kemudian yang kuliner kita punya dapurnya, kemudian ada ruang hidang, tata hidang, ya betul. Yang kecantikan ada salon dan ada ruang praktek kecantikan. Yang busana juga sama, ada sanggar busananya, ada ruang praktek busananya. Jadi lengkap ya Bu? Iya, lengkap sekali. Nah selanjutnya nih Bu, terkait pelaksanaan MPLS di SMK Negeri 3 Purwokerto, itu jadwal, teknis dan lain-lainnya itu bagaimana Bu? Ya. Untuk pelaksanaan MPLS di SMK Negeri 3 Purwokerto nanti sesuai dengan jadwal dari surat edaran dilaksanakan dari hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Juli 2023. Tapi ini tidak berarti 4 hari ya. Karena di hari libur karena kita ada hari libur di tanggal 19 ya, dalam rangka 1 Muharram. Untuk pelaksanaan di SMK 3 itu kami sudah mengawali ada kegiatan pra MPLS ya. Ini dilaksanakan di hari Jumat tanggal 14 Juli. Ini menginformasikan tentang, kami mengawali tadi dengan pembagian kelas. Jadi dari masing-masing itu sudah tahu kelasnya. Iya, sudah tahu kelas. Iya, sudah tahu posisi kelasnya, dia di kelas berapa, 10 apa gitu ya maksudnya. Kemudian kita menginformasikan juga perlengkapan yang harus dibawa ketika besok mereka mengikuti MPLS. Dan kita juga ada persiapan untuk upacara karena besok kan ada penyematan. Iya, penyematan tanda peserta. Iya, gitu. Untuk hari Senin nanti rencananya kita ada kegiatan upacara. Jadi diawali dengan upacara bendera. Ini upacara
kita namakan upacara pembukaan MPLS gitu. Kemudian kegiatannya itu setiap harinya kita bagi jadi 2 sesi. Jadi ada kegiatan yang sebelum duhur dan ada kegiatan yang sesudah duhur ya. Kegiatan pagi itu kita lakukan di indoor ya, di aula kita ya, di aula Kartini ya. Betul. Kita punya aula namanya Aula Kartini ya. Sampai dengan jam 12 itu nanti peserta didik berada di aula. Kemudian setelah itu istirahat, dilanjutkan dengan kegiatan PBB ya. Untuk di lapangan. Iya, betul ya. Dan aula dengan lapangan itu kita berdekatan ya. Bersebelahan ini. Keluar dari aula langsung lihat lapangan. Iya, langsung lihat lapangan. Jadi tidak usah jauh-jauh. Cuma nanti mungkin anak-anak perlu tempat untuk berganti ya, karena nanti berganti kostum. Kemudian di hari Selasa ini kita juga masih tetap kegiatannya. Jadi ada kegiatan indoor di sebelum jam 12 sampai jam 12 lah ya. Kemudian jam 12.30 kita mulai kegiatan PBB lagi di lapangan. Outdoor. Ya, outdoornya. Di hari Kamisnya juga sama seperti itu, dan kegiatan di hari Kamis itu diawali pukul 7 itu kegiatan sudah mulai ya. Jadi jam 7 itu anak-anak sudah posisinya siap ya, sudah siap di aula. Jadi harapannya sebelum jam 7 itu anak-anak sudah hadir ya. Peserta didik barunya itu sudah hadir, sudah mengisi presensi, kemudian mereka menempatkan diri sesuai dengan kelasnya. Kemudian nanti sudah siap untuk menerima materi di jam 7. Kemudian kita lanjutkan selesai sampai jam 12. Setelah itu istirahat dan dilanjutkan PBB lagi. Untuk di hari Kamis, karena di hari terakhir MPLS itu kita agendakan sampai dengan pukul 15. Ya, karena ada tambahan upacara penutupan. Iya, betul. Kayak kita dulu ya, Dan ya. Nah, untuk kegiatan MPLS ini pasti kan ada pemateri ya, Bu. Nah, kira-kira pematerinya itu siapa saja, Bu? Apakah dari luar atau ada yang dari dalam gitu, Bu? Betul. Untuk pemateri, karena ini namanya masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Sesuai dengan namanya, kita prioritaskan untuk beliau-beliau yang berada di intern sekolah, tapi pemateri itu intinya ada pemateri internal, ada pemateri eksternal ya. Jadi ada dari dalam, ada dari luar ya. Dari dalam ada beberapa teman-teman guru yang terlibat, seperti Bapak Kepala Sekolah ya, kemudian Wakakurikulum, kemudian ada Wakahumas, kemudian ada dari guru BK, kemudian ada dari guru olahraga, tapi beliau pintar nyanyi jadi jadi kami ikut sertakan dalam pengisian materi tentang Mars Mars SMK dan Mars SMK 3 ya gitu. Nah, selanjutnya nih Bu, di 3 hari MPLS itu nggak mungkin kan kita pakai satu baju. Nah, betul. Pakaian-pakaian yang dipakai itu ada aturannya atau dibebaskan Bu pakaiannya? Ya, oke. Ini juga jadi pertanyaan ya, teman-teman. Ini peserta didik baru. Karena pada bingung ya, Bu. Bingung ya. Kan sudah ada yang beli seragam. Kan mungkin saja seragamnya suruh dipakai gitu ya. Tapi untuk di 1 minggu pertama, ini di 1 minggu pertama, jadi tidak hanya di MPLS saja. Kita punya 1 minggu pertama dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 ya, di hari Jumat kan tanggal 21. Itu kita memberi kesempatan kepada anak-anak yang peserta didik baru itu menggunakan seragam sesuai dengan pada saat dia di SMP. Ya, SMP. Jadi pada saat mereka di SMP hari Senin menggunakan seragam nasional ya, putih biru begitu ya, berarti ya besok hari Senin berangkatnya pakai itu. Kalau hari Selasa ada yang mengenakan seragam identitas ya tidak masalah gitu. Jadi menyesuaikan seragam SMP-nya gitu. Kemudian untuk mereka yang
tidak punya seragam nih, mungkin ada ya sudah seragamnya tuh dikasihkan tetangga ya, ataupun ada yang malah udah nggak muat. Iya. Itu betul itu. Mungkin saja dia kan berat badannya langsung Iya, tambah baik. gitu. Habis liburan Iya, langsung. betul. Nah, itu kami memberi toleransi boleh menggunakan pakaian hitam dan putih. Oke. Ya, jadi atasnya Putih. putih, bawahannya hitam. Ya, begitu. Dengan catatan sopan ya teman-teman. Iya, sopan. Iya, betul. Usahakan juga menggunakan kemeja bukan menggunakan kaos. Iya, betul. Dan tidak seperti karyawan apa ya, kosmetik kayak gitu Oh, ya. iya. Kalau kosmetik kan seksi-seksi tuh ya. Oh iya. Maksudnya tidak seperti itu. Iya, Iya, benar harus yang yang dikatakan. sopan. Iya, benar yang dikatakan Mas Dudi itu. Jadi Oke. harus sopan ya. Karena juga di lingkungan baru ya, Bu. Iya, di lingkungan baru dan di lingkungan sekolah Iya, ya. betul. Bukan di lingkungan luar ya. Iya. Jadi ada aturan yang harus kita ikuti Iya, teman-teman. Betul. Nah, untuk selama MPLS ini pasti kan peserta didik membawa perlengkapan ya, Bu. Perlengkapan. Entah itu alat tulis ataupun Iya. yang lainnya. Nah, itu Hmm. kira-kira peserta Meliputi didik apa saja? iya, membawa apa saja nih, Bu? Ya, oke. Kalau perlengkapan ini juga tadi sudah diinformasikan sama pengurus OSIS untuk kegiatan MPLS. Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilakukan pada saat MPLS. Iya. Jadi perlengkapannya nanti ada bekal, yang jelas itu bekal karena Oke. mereka nanti hadir dari jam 7 sampai dengan 14.30 ya. Kemudian alat sholat ini bagi yang muslim ya. Bagi yang non muslim juga nanti ada kegiatan tersendiri pada saat waktu ibadah. Oke. Ya, termasuk yang muslim perempuan dan uzur ya, itu juga nanti kita ada kegiatan tersendiri. Jadi bagi mereka yang muslim dan tidak sedang berhalangan, kami wajibkan untuk membawa alat Alat sholat ya. Hmm. Kemudian satu lagi karena kita ada kegiatan PBB di siang hari, ya maka kita mengharapkan nanti peserta didik baru bisa membawa pakaian olahraga ya biar nyaman Iya. untuk pada saat latihan PBB PBB. ya. Biar geraknya leluasa Iya, gitu. iya. Ya, gitu. Teman-teman, ternyata di masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2023-2024 ini terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi, juga jadwal-jadwal yang sudah disusun harus dilaksanakan ya teman-teman. Jadi jangan pas di tengah MPLS ada yang malah pulang Iya, karena betul. alasannya nggak jelas gitu. Karena di sini sudah dijelaskan semuanya ya, Oke. dari peraturan. Dan masa pengenalan lingkungan sekolah ini tentunya sangat bermanfaat bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah yang baru. Biar pas datang ke sekolah nggak bingung Nggak nih, bingung, kita ya. mau kemana, terus kita mau ngapain gitu. Karena semuanya sudah dijelaskan di masa pengenalan lingkungan sekolah. Oke, betul. Nah, terima kasih Bu atas Oke, informasinya hari ini. ya. Sama-sama. Semoga dapat bermanfaat bagi peserta didik Iya, baru. sangat membantu ya. Sangat Iya, membantu iya. tentunya. Betul, betul, betul. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman semua biar kita makin semangat untuk berbagi informasi kepada teman Iya. semua. Iya. Oke. Dan untuk peserta didik baru nih Bu, ada kata-kata nggak Bu buat penyemangat? Mm-mm. Ya, oke. Harapannya nanti semua bangga ya bersekolah di SMK Negeri 3 Purwokerto karena itu adalah perwujudan dari mimpi peserta didik semua yang sudah lama gitu ya, maksudnya mungkin dari SMP kan Ya, sudah diinginkan ya, Bu. Ingin. iya, iya, yang diinginkan. Jadi lakukan yang terbaik, Ya. Oke. do the best gitu ya, biar Yes. nanti hasilnya maksimal. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bu. Sekian dulu dari kami, berbagi informasi, berbagi relasi bersama kami di podcast Puswiko. Bye.